ngapain sih Kak? Kok bingung gitu? Ini nih Kak lagi mikirin bawa wawancara nanti. Oh, gimana nih kalau wawancara bareng aku? Soalnya aku lagi bingung nyari partner buat wawancara. Gimana ya? Boleh deh Kak. Oh iya, kakaknya namanya siapa nih kalau boleh tahu? Nama saya Cantika Rizky Ramadhani dari kelas 9 dong Kak. Kalau kakak siapa namanya? Oh, aku Syafira Fauzia Lilia Bakri dari kelas 9 do, Kak. Yuk, wawancara bareng yuk. Kak. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Apa kabar kakak hari ini? Baik. Maksud kedatangan kami sore ini adalah untuk menjadikan kakak sebagai narasumber kami untuk membahas tentang pernikahan dini dan stunting. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh nggak kakak memperkenalkan diri? Boleh. Perkenalkan, nama saya Korna Putri Ramadhani. Saya lulusan dari Sarjana Manajemen. Saya bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang pada tahun ini itu mendapatkan mandat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Satgas untuk penanggulangan stunting. Sudah tahu kantor saya tak? Kantor saya ada di Jalan R.A. Basuni, depannya toko Queen's Roti itu. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan pernikahan dini? Pernikahan dini itu sebenarnya pertanyaan itu bukan apa pernikahan dini ya, tapi memang pernikahan itu ada jenjang usia. Jadi kalau menurut keagamaan, Kementerian Agama itu kalau menikah itu kan usia berapa? 18 minimal. Itu pun harus nikah pengadilan. Kalau menurut BKKBN, usia menikah minimal perempuan itu 21 tahun. 25 tahun itu untuk laki-laki. Jadi kalau kalian menikah di bawah dari usia ideal, itu namanya pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Makanya disebut dengan pernikahan dini. Terus ada pertanyaan lagi? Menurut kakak, bagaimana sih cara untuk menanggulangi pernikahan dini yang banyak tersebar di sini? Oke. Cara menanggulanginya itu sebenarnya melalui pendewasaan usia perkawinan. Jadi program BKKBN itu sudah ada di setiap SMP, SMA itu melalui sosialisasi untuk pencegahan anak menikah usia dini. Tapi itu kan peran pemerintah. Kalau peran keluarga itu juga harus ada. Jadi ada peran pemerintah, peran keluarga, dan peran dirinya dia sendiri. Kalau dari peran keluarga itu gimana caranya? Harus saling terbuka sama orang tua, sharing-sharing sama orang tua. Kadang problematika remaja itu kan banyak. Kalau memang dia itu problemnya disimpan sendiri, apalagi kalau anak-anak usia SMP, SMA itu kan masa pubertasnya ya, masa gimana mereka itu sedang cinta-cinta monyet, cinta-cintaan dan lain-lain. Jadi kalau dari fungsi keluarga itu nggak bisa menaungi remaja, bisa jadi nanti anak-anak itu akan terjerumus ke yang namanya seks bebas. Kalau ke seks bebas ujung-ujungnya akan terjadinya pernikahan dini kan? Ya. Nah makanya gimana caranya menanggulangi? Yang pertama itu tadi dari pemerintah itu sudah ada sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan itu sudah berjalan. Kalau dari keluarga, 8 fungsi keluarga itu tadi. Terus dari diri kita sendiri, kita harus punya kemauan untuk terus melanjutkan cita-cita. Caranya gak pacaran dulu. Jadi semua itu tergantung ke pribadi orang itu masing-masing. Gitu ya. Sudah. Apalagi? Oke, baik. Selanjutnya, apakah kakak pernah menemui pasien yang hamil di bawah umur? Pernah. Menurut kakak, apa pendapat kakak mengenai pasien yang hamil di bawah umur tersebut? Pendapat secara medis atau psikolog? Medis dan psikolog. Kalau secara medis mungkin kan anak yang menikah sebelum usia ideal itu kan kalau perempuan dia kan rahimnya belum siap untuk menampung janin. Jadinya rahim anak perempuan itu elastisnya di saat dia sudah berusia 21 tahun. Itu rahim anak perempuan itu sudah bisa melar. Jadi kalau melahirkan itu tidak akan terjadinya pendarahan. Nah, secara medis kalau anak nikah dini otomatis kan rahimnya belum siap. Ya, kalau belum siap takutnya akan terjadi kematian ibu dan anak ketika dia nanti pas waktu proses melahirkan. Nah, dari segi psikolog, ketika anak hamil itu kan dia moodnya orang hamil itu kan berubah-ubah.
Jadi kalau anak itu belum siap secara mental, otomatis dia akan merasakan kalau dia itu nggak bisa menerima perubahan fisik dari dia. Jadi kalau saya semula cuma kurus, jadinya lemu karena ada hormon-hormon dari janinnya itu tadi. Terus kalau melahirkan juga rentan terkena baby blues. Baby blues itu kayak gimana? Yaitu tadi dia nggak kondisi psikolog perempuan yang belum siap untuk menghadapi masa partus atau setelah melahirkan. Itu namanya kan partus itu melahirkan. Jadinya dia itu akhirnya merasa kayak beban, anak itu menjadi beban buat dirinya. Nah takutnya apa? Dibunuh anaknya itu tadi. Itu yang disebut dengan baby blues kayak gitu. Itu secara fisik. Kalau untuk yang laki-laki, kalau dia menikah dini, secara otomatis finansialnya kan belum mencukupi. Kalau anak laki-laki, apalagi laki-laki kan dia fungsinya kan kepala keluarga. Kepala keluarga kan berarti dia yang mengayomi keluarganya. Kalau secara finansial, ekonominya belum siap, maka anaknya kan juga akan kekurangan nanti keluarganya. Karena pendidikannya kan otomatis terputus. Ya, kalau dia nikah dini. Kalau nggak dilanjutkan sekolah kejar paket. Makanya kan sangat krusial banget kasus pernikahan dini ini, apalagi dengan sekarang boomingnya itu memang saat ini tuh adalah banyak kasus pernikahan dini, hamil duluan. Itu ya karena itu tadi globalisasi, terus habis itu banyak penggunaan elektronik yang ngawur, akhirnya anak-anak coba-coba hamil, akhirnya terjadilah yang namanya pernikahan dini. Itu ada lagi Topik selanjutnya mengenai stunting. Menurut kakak, apa yang dimaksud dengan stunting? apa stunting? Stunting adalah gagal tumbuh anak yang dikarenakan kekurangan nutrisi. Ya, malnutrisi itu adalah kekurangan gizi kronis. Jadinya stunting itu anaknya biasanya itu cenderung ke pendek. Terus habis itu lapo, uplo bilang. Sebenarnya kalau Mbak Ar itu lo pendek, tapi dia cerdas, itu berarti dia tidak tergolong masuk stunting. Kalau dia wis pendek, kecerdasannya berkurang, terus habis itu dia gak pinter, susah menerima pelajaran, itu yang disebut dengan stunting. Jadi stunting adalah kekurangan gizi kronis karena malnutrisi itu tadi, nutrisinya kurang. Ada lagi Upaya untuk mencegah stunting tersebut gitu. Nah, upayanya untuk mencegah stunting itu ada di 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sekarang itu ada yang namanya di BPKKBN itu juga sama ya. Kenapa aku kok ngomongnya di BPKKBN? Karena kan itu programnya kita ya. Programnya di BPKKBN itu ada yang namanya 1000 HPK, hari pertama kehidupan, di mana di saat wanita itu hamil dan usia hamil sampai kurang dari 2 tahun, anak itu kan masa golden age-nya anak-anak. Nah, peran yang harus dilakukan orang tua biar anaknya gak stunting itu dikejar di masa 1000 HPK tadi. Jadi dipenuhi gizinya. Otomatis yang gizi itu meliputi apa aja, Mbak? Yang terpenting adalah protein. Proteinnya harus terpenuhi. Karbohidrat, vitamin, mineral yang seperti kalian terima di di pelajaran kalian itu ya, vitamin-vitamin itu yang penting. Terus yang lebih ditingkatkan lagi juga pola asuh anaknya. Jadi kalau anak-anak itu dia gizinya terpenuhi tapi dia enggak didampingi di pola asuhnya. Misalkan anak usia 2 bulan kan harusnya belum boleh dikasih makan kan. Dia harus full ASI sampai 6 tahun, 6 bulan ASI eksklusif. Si ibu ini ngasih dia makan. Nah, takutnya kalau nanti dia terjadi infeksi di saluran pencernaan, akhirnya terjadinya sama stunting ujung-ujungnya karena anaknya nggak berkembang. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ibu itu? Pertama dipantau gizinya, dan yang kedua didampingi pola asuhnya. Jadi 2 itu peran penting, gizi dan pola asuh. Terutama ASI eksklusif juga termasuk ya. Terus habis itu 1000 HPK, pendampingan di 1000 hari pertama kehidupan. Ada lagi? Jadi selama bekerja, apakah kakak pernah menangani atau menemui anak yang terkena stunting? Pernah. Seperti apa kondisi anak tersebut? Anaknya yang pertama lahirnya berat badannya kurang dari 2,9 kg. Ya. Terus yang kedua rambutnya itu jarang tumbuh. Itu salah satu ciri
anak yang stunting. Terus berat badannya stagnan, nggak naik terus. Jadi misalkan dia BB-nya 5 kilo terus nggak naik. Padahal dia makannya banyak tapi gizinya tidak terserap. Itu kan ciri-ciri stunting. Terus juga ada yang sekarang remaja kena stunting, itu contohnya apa? Anemia. Makanya kan di SMP biasanya dikasih tablet tambah darah kan ya. Itu kan salah satu program pemerintah juga. Terus anak yang terlambat menstruasi itu juga tergolong anak yang stunting. Kalian nggak tahu ya, misalkan SMP gurung men, itu dia ciri-ciri dia stunting. Jadi yang kalau remaja itu mensnya SD itu berarti dia gak stunting. Tapi nek sampai SMP gurung men, bisa jadi dia dulu kecilnya dia itu stunting. Jadi ciri-cirinya itu tadi, dia gak wajahnya tumbuh, koncone tumbuh, dia belum bisa tumbuh. Koncone wajahnya dia harusnya bisa berjalan, dia belum bisa berjalan, keterlambatan ya. Terus berat badannya masih stagnan. Terus habis itu dia waktu itu berat badan bayinya lahir rendah atau BBLR. Oh gitu ya Kak. Baik Kak, terima kasih atas informasinya, sangat bagus dan sangat berguna bagi kami. Sampai bertemu di wawancara selanjutnya ya Kak. Terima Oke, kasih. sama-sama. Terima kasih telah menonton video wawancara kami kali ini. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She looks just like a dream, the prettiest girl I've ever seen.